Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodatul Jannah, NIM 22086167, Prodi Penjaskastra. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu kepada Dr. Andas Eldarni MPD dan Profesor Dr. Kimahwati MPD, yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Relevansi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Rahma Ali Yunisiah. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum merupakan suatu proses memelihara dan memberi. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Lingenfeldt, pendidikan merupakan usaha untuk membantu kedewasaan anak didiknya. Yang kedua yaitu menurut Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman untuk membantu proses pertumbuhan. Yang ketiga yaitu menurut Crow, pendidikan merupakan pengalaman yang memberikan pengertian. Menurut Nanar Saudi, pendidikan adalah terdiri dari bimbingan, pengajaran, dan latihan. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan adalah usaha seorang pendidik untuk mencapai perkembangan seorang anak. Yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2000, yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu cara untuk mewujudkan suasana dan proses belajar supaya dapat mengembangkan potensi diri peserta didik. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses, baik itu memelihara, memberi, membantu, membimbing, mengajar, dan juga proses mendidik dengan tujuan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga kedewasaan peserta didik tersebut. Biografi Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara ketika membicarakan pendidikan tidak lengkap jika tidak membahas tentang sosok Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Suwardi. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Yang menarik dari kelahiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan yang ditempuh oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan agama di pesantren. Selain mendapatkan pendidikan di lingkungan Istana Paku Alam, Ki Hajar Dewantara juga mendapatkan pendidikan agama dari pesantren Kalasan di bawah asuhan Ki Hajar Abdurrahman. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengenyam pendidikan formal, yaitu ILC atau Sekolah Belanda 3, Sekolah Guru di Yogyakarta, dan Stovia, School Top Opleiding van Indische Artsen. Pencapaian Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia yang multitalenta. Sebagai Bapak Pelopor Pendidikan Nasional dan pendiri perguruan taman siswa. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menggeluti beberapa profesi yang selama hidupnya, yaitu sebagai wartawan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Biografi Rahma El Yunisiah.
Rahma El-Yunusiyah lahir pada tanggal 20 Desember 1900 Masehi di Kanagarian Bukis Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Rahma El-Yunusiyah memiliki 5 saudara kandung. Saudara tertuanya yaitu bernama almarhum Zainuddin Labtai. Orang tua dari Rahma El-Yunusiyah yaitu ayahnya yang bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya bernama Rafi'ah. Pendidikan Rahma El-Yunusiyah. Rahma El-Yunusiyah tidak pernah bersekolah di sekolah dasar, akan tetapi Rahma banyak belajar dari lingkungannya. Maksudnya yaitu Rahma El-Yunusiyah ini belajar. Yang kedua yaitu pencapaian Rahma El-Yunusiyah. Rahma El-Yunusiyah merupakan seorang pendiri dunia Putri School. Menyesal School pada tahun 1925 dan pada 1938, Rahma El-Yunusiyah juga mendirikan Junior Institute Putri. Yang terakhir yaitu Rahma Al-Yunusiyah juga mendirikan 40 lembaga pendidikan agama putri pada tahun 1947, yang diberi nama Sekolah Dasar 6 tahun yang didirikan oleh pemerintah, Sekolah Diniyah Menengah Pertama Putri Bagian A, Sekolah Diniyah Menengah Pertama Putri Bagian B, dan Sekolah Diniyah Menengah Pertama Bagian C. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang dapat memberikan akses kepada anak-anak bumi putra. Konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara direalisasikan dalam bentuk lembaga pendidikan, yaitu Taman Siswa, yang didirikan pada Juli 1922 di Yogyakarta. Pendirian lembaga pendidikan Taman Siswa bertujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak bumi putra. Selain pendidikan yang cocok untuk bumi putra, yaitu pendidikan yang humanis dan populis yang memelihara kedamaian dunia. Dasar dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri menjadi 5 asas dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan yaitu asas yang sanggup berdiri sendiri atau mampu menopang kehidupannya sesuai dengan potensi dirinya dan minatnya. Yang kedua yaitu asas kodrat alam. Hakikat manusia adalah makhluk. Sudah sewajarnya untuk menyatu diri dengan alam. Yang ketiga yaitu asas kebudayaan. Asas ini yang mengharuskan membawa budaya bangsa ke arah kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini yang dimaksud dengan asas kebangsaan ini adalah mencintai bangsa sendiri dan tidak berselisih dengan bangsa lain. Yang kelima yaitu asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan makhluk ciptaan Tuhan, menghormati harkat dan martabat orang lain. Pusat pendidikan terdiri menjadi 3 atau yang dikenal dengan Trisentra atau Tripusat. Yang pertama yaitu alam keluarga. Pusat pendidikan pertama yang terpenting karena terbentuknya adab dan budi pekerti berasal dari lingkungan keluarga sendiri.
Yang kedua yaitu alam pemuda atau masyarakat. Masyarakat merupakan tempat untuk merdeka bagi peserta didik karena lingkungan masyarakat secara leluasa memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan mengapresiasikan diri peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu alam paguron atau sekolah. Pusat pendidikan yang berkewajiban memberi pengetahuan dan juga perkembangan, yaitu pada masa di sekolah. Yang ketiga yaitu semboyan trilogi. Trilogi itu sendiri merupakan semboyan yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu semboyannya Ingarsa Sung Tulada. Maksudnya yaitu di depan memberi contoh. Sebagai seorang guru, kita seharusnya memberikan teladan yang baik kepada siswanya. Baik itu di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Kita dapat memberikan tingkah laku yang baik kepada para siswa. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Maksudnya di tengah membangun cita-cita dan bekerja sama. Sebagai seorang guru, kita juga harus mampu membangkitkan semangat para siswa dengan cara memberikan arahan kepada siswa tersebut, memberikan masukan-masukan, dan memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu Tudwuri Handayani. Tudwuri Handayani artinya di belakang memberi semangat dan dorongan. Maksudnya yaitu, sebagai seorang guru, kita harus berada di belakang siswa untuk memberikan dorongan agar peserta didik tersebut mampu berjalan sendiri dan bertanggung jawab serta mampu menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Pendidikan menurut Rahmah El-Yunusiyah. Konsep pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi perempuan. Rahma El-Yunusiyah memandang bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya, perlu adanya pendidikan khusus bagi perempuan. Dan gunanya yaitu meningkatkan kualitas diri perempuan. Konsep tersebut diwujudkan oleh Rahma El-Yunusiyah dalam bentuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Sistem pendidikan, yaitu Tritunggal. Apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan Tritunggal? Sistem pendidikan Tritunggal ini merupakan bentuk kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, rumah tangga, atau masyarakat. Maksudnya yaitu, pendidikan ini diberikan secara formal di pagi hari, kemudian dipraktekkan di asrama secara informal di bawah bimbingan ibu asrama. Apabila para peserta didik kembali ke keluarganya atau kembali ke lingkungan masyarakat, semua materi yang telah diberikan atau dipraktekkan di sekolah dan juga di asrama dapat dipraktekkan lagi di di bawah pengawasan orang tua masing-masing. Terdapat 3 cara mendidik menurut Rahma El-Yunusiyah. Yang pertama yaitu mendidik dengan keteladanan. Maksudnya yaitu memberi teladan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu mendidik bukan hanya mengajar. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Pendidik pendidik yang baik dan dapat dicontoh oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu mendidik tanpa emansipasi. Maksudnya yaitu perempuan tetap pada fitrahnya sebagai seorang ibu, yang mana adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga menjadi penting bagi perempuan untuk pengetahuan dan keterampilannya yang sama dengan laki-laki.
Adanya 3 cara pengajaran dalam madrasah diniyah putri. Yang pertama yaitu adanya pengajaran umum. Pengajaran umum ini berisi pelajaran tentang pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, menulis Latin, tata buku, hitung rugi laba, kesehatan, ilmu alam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengajaran ilmu agama. Pengajaran ilmu agama di dalam Madrasah Diniyah Putri ini eh, berisi tentang pelajaran fikih, ilmu tafsir, tauhid, bahasa Arab, hadis, mursalah hadis, akhlak, sejarah Islam, dan sejarah kesenian Islam. Yang terakhir yaitu pengajaran keterampilan. Pengajaran keterampilan ini berisi tentang pelajaran memasak, bertenun, menjahit, menyulam, berkebun, industri rumah tangga, olahraga, P3K, dan kesenian. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses secara sadar untuk memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak, kecerdasan pikiran seseorang, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju kedewasaan. Beberapa tokoh juga memberikan pandangan berbeda terhadap konsep pendidikan. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara lebih kepada pendidikan yang humanis, sedangkan konsep pendidikan menurut Rahma El Yunusya adalah pendidikan perempuan atau feminis. Di samping ini, Ki Hajar Dewantara dan Rama El Yunusya sangat memberi pengaruh besar bagi pendidikan di Indonesia. Begitu banyaknya pencapaian yang sudah diraih oleh kedua tokoh tersebut, baik itu dari segi aktivis, penghasil karya tulis, dan terutama pencapai dalam perihal pendidikan, membangun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, dan pembangun konsep pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.